Hey yo, welcome to Gilang Rising. Dan sekarang ini adalah percobaan kita ketiga, guys. Tiga dari Blockies Ultraman 01 versi S dari Ultraman Netflix Final. Dan ini masih disegel tuh, guys, masih disegel. Gue beli online. Hasil jual kemarin yang double, guys. Jadi let's go langsung aja. Apakah di pergacaan kini kita masih dapat Zofi atau kita dapat yang lain? Nice. Coklatnya beda nih, agak ringan. Tapi gue masih tetap pengen Ultraman Z nih, guys. Ultraman 7 ini, guys. Itu benar-benar wishlist gue, guys. Apakah kita akan hoki di pergacaan ini, guys? Atau kita malah dapat double part 3, anjay. Triple apa jadinya? Berternak ini gue, Zofi. Itu Zofi sebenarnya karakter yang bagus ya. Set. Oke. Kita gue nggak lihat bumerang tuh. Ini gue buka dulu kertasannya. Oke, 1 2 3. Kita dapet si Ultramannya, guys. Jadi bentukannya sama aja kayak si Zofi, sama aja. Dan ini bukan secret ternyata. Kita dapat regular secret. Ini pertanda apa? Guys? Ini pertanda apa? Kita nggak pernah hoki, guys, di pergacaannya. Dapetnya ini, guys. How can gue nggak pernah hoki? Sini agaknya kecil. Tapi sudahlah, nggak apa-apa ya, kita dapat Ultraman nih, guys. Ini tuh namanya siapa sih? Ini namanya Ultraman doang kah? Atau gimana? Namanya Ultraman Sweet katanya. Ya udahlah, karena kita cuma dapat si Ultraman versi biasa, langsung aja kita rakit, guys. Agak bete sebenarnya sih. Terus ya langsung aja kita rakit, guys, figur Blockies Ultraman ini, guys. Let's go. Kalian let's go nggak nih buat ngerakitnya? Kita dapat si Ultraman namanya udah Ultraman aja, nggak ada embel-embel apa lagi. Dan dia tuh dapat efek Kouseinya ini kayak gini, guys. Mantap cuy. Let's go, kita rakit. Ultraman Suite dalam series Ultraman versi Netflix hadir sebagai reinterpretasi modern dari pahlawan legendaris yang lebih membumi, gelap, dan penuh konflik. Cerita berfokus pada Shinjiro Hayata, anak dari Shin Hayata, manusia yang dulu menjadi Ultraman pertama. Sejak kecil, Shinjiro sudah menunjukkan kemampuan fisik yang tidak normal, seperti kekuatan super dan refleks di atas manusia biasa. Semua itu adalah warisan dari cahaya Ultraman yang masih tersisa dalam tubuh ayahnya. Kemunculan perdana Ultraman Suit terjadi ketika ancaman alien kembali muncul di bumi, memaksa organisasi SSSP, Science Special Search Party, untuk menciptakan armor canggih yang mampu mereplikasi kekuatan Ultraman, dan Shinjiro terpilih menjadi penggunanya. Transformasi Shinjiro tidak seperti Ultraman klasik yang berubah secara instan dengan cahaya raksasa. Di sini, ia mengenakan sebuah armor mekanis berteknologi tinggi yang disebut Ultraman Suit, yang dirancang khusus untuk menahan dan menyalurkan kekuatan luar biasa dalam tubuhnya. Proses berubahnya lebih realistis. Ia harus mengenakan suit tersebut secara manual, lengkap dengan sistem AI dan persenjataan modern. Seiring waktu, Shinjiro mulai menyatu dengan suit tersebut, baik secara fisik maupun mental, hingga batas antara manusia dan pahlawan menjadi semakin tipis. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal tanggung jawab besar yang harus ia pikul sebagai penerus Ultraman. Dari segi kemampuan, Ultraman Suit memiliki berbagai skill ikonik yang diadaptasi ke versi teknologi, seperti Specium Ray yang ditembakkan dari tangan, serta kekuatan fisik luar biasa untuk bertarung melawan alien. Tasya, ini dia, guys, hasil dari rakitan kita dari Ultraman Suito, guys. Penampilannya benar-benar keren banget, dan ini benar-benar mengingatkan gue pada armor Iron Man, guys. Cuman dominasi warna si Iron Man itu kan lebih ke merah gold, ini ke merah silver, guys. Tapi ini benar-benar bagus banget, proporsinya cakep banget, dan gua nggak
tahan banget untuk membeli figur ini berikutnya, karena gue suka banget sama armor robot seperti ini guys. Menurut kalian kita perlu gacha lagi atau enggak nih guys, atau kita hentikan pergacaan Ultraman ini di dia saja guys, karena ini udah caur banget, kita udah nggak perlu lagi mendapatkan yang lain-lainnya guys, karena ini udah benar-benar definisi kesempurnaan. Mantap jiwa awal. Penampilan atasnya seperti ini guys, matanya kecil banget, tapi ini gue yakin matanya clear. Kalau kena cahaya dia ada sedikit mencelat gitu guys. Di sini detailnya pun mantap banget, bagian ini sampai diwarnain tuh guys. Gokil. Warna merahnya dicat warna plastik aja, kayak gini. Silvernya pun biasa aja. Ini memang kita ada potensi untuk merepaintnya biar semakin jauh dan mempesona guys. Bagian perutnya kayak gini nih, mantap. Bagian kakinya silver, masih silver. Jadi ini bagus banget nih, kayak ada ini esensi Ultraman-nya tapi dikasih armor seperti ini guys. Bener-bener cakep banget sih menurut gua guys. Gokil cuy. Penampilannya tuh sekarang bener-bener merepresentasikan armor yang sesungguhnya guys. Sekarang kita cek artikulasinya ya guys. Kepalanya bisa kiri kanan dikit aja nih, ketahan sama siripnya ini. Enggak, dongaknya segini doang. Turunnya lumayan mantap. Muter 310 derajat, ada siku yang bisa jauh banget, luar biasa cuy, keren banget. Ini bisa diputar-putar tuh, mantap. Ini juga bisa digerak-gerakin, jadi kalau pas diangkat bisa maksimal segini tuh. Oh my godness, keren. Tengklek-tengkleknya bisa maksimal nih, cuman kelihatan patah banget ya guys, patah banget, buset. Ke belakangnya bisa maksimal, jadi kalau pose-pose itu lebih mantap guys, jadi kayak pose terjun tuh. Wih, udah tuh produk gitu, udah mantap banget. Dunia pun bisa super maksimal guys, tendangnya pun maksimal sini nih, double joint mantap banget, pose gitu cakep banget, gokil. Kakinya pun ada joinnya dikit nih, mantap. Cari copot, nice. Dan gokilnya dari figur ini tuh dia dapat 2 part tangan tambahan seperti ini guys. Jadi langsung aja kita coba ya. Jadi yang ini tuh tangannya lebih rapat, yang ini agak terbuka guys. Gokil, set, mantap cuy ya. Asik, keren banget guys. Ini tuh bisa ditarik-tarik ternyata guys. Jadi ini bisa pose seperti ini nih. Jadi kalau bengkok itu bisa maksimal gitu tuh. Gokil. Dan dia dapat efek cushion segede gaban seperti ini. Ini bagus banget cushionnya. Clear partnya tuh bagus, mewah dan esensial. Ini khusus digunakan di tangan kanan. Set. Oh, ini tuh keluar dari ininya nih, tangannya kayak gini guys. Jadi kosenya seperti ini. Soalnya tangannya copot guys. Nah, ini dari gini. Ini kita ganti dulu dengan tangan yang seperti ini, biar untuk digunakan cushion-nya. Jadi dia bisa cushion seperti ini guys. Set. Aduh, wari sen juga. Ultraman. Nah begini dia. Set, asik, keren banget cuy. Wih, mantap cuy, ini mah keren. Tapi sayangnya dia nggak dapat stand base kayak, jadi kalau kita mau pose kayak gini akan sangat sulit karena dia pasti ada posisi untuk menjatuhkan dirinya sendiri seperti ini guys. Nah begitu guys, sangat disayangkan sekali dia tidak bisa berdiri maksimal. Kenapa? Sudah sesempurna ini nggak dikasih stand base blokis. Why? Kenapa di setiap kesempurnaan itu selalu diberikan sebuah kekurangan yang cukup matriks banget guys? Untuk kalian berapa nih yang rekor untuk figur ini dinilai kalian ya guys? Coba tulis di kolom komentar. Menurut gue ini udah cukup mantap, dan ini kayak tokoh utama yang kita dapatkan karena dia ada di covernya ini seperti ini. Ada komuknya segede gaban tuh. Mantap cuy. Dan sekali. Oke, menurut gua segitu aja guys review dari figur ini. Ini benar-benar mantap banget. Mungkin akan ada
pergacaan berikutnya untuk figur Ultraman ini, karena gue suka banget guys, karena ini bener-bener mantap dan artian sesungguhnya lampunya jatuh mulu ke senggol tangan gue guys. Oke, segitu aja reviewnya. Thank you dan nonton, jangan lupa like, subscribe. Mantap, cedah.